Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil praktikum ilmu ukur tanah kami. Anggota kelompok kami terdiri dari Bang Christian Yare, Ahmad Piki Maulana, Cecilia Paramelinda, Igal Rizky Ramadan, Muhammad Hafid Fajrillah, Konita Lutfia, dan Yoni Gunawan. Pada praktikum ilmu ukur tanah ini, kami menggunakan 4 alat, yaitu water pass, theodolit, total station, dan GPS. Untuk bab pertama, yaitu pengukuran memanjang, pengukuran ini bertujuan untuk menentukan ketinggian titik-titik acuan yang nanti bakal digunakan sebagai penentu posisi vertikal titik acuan secara memanjang. Pengukuran memanjang ini termasuk pengukuran sifat datar yang berfungsi untuk menentukan beda tinggi antara titik satu dengan lainnya. Selanjutnya. Berikut adalah belangko dari pengukuran memanjang. Kami menggunakan beberapa rumus, yaitu rumus untuk benang tengah, yaitu benang atas ditambah benang bawah dibagi 2. Untuk jarak optis, yaitu benang atas dikurang benang bawah dikali 100. Untuk beda tinggi, yaitu tinggi alat dikurang benang tengah. Untuk tinggi tempat, yaitu elevasi P1 atau BM ditambah beda tinggi. Selanjutnya. Berikut adalah output memanjang. Output memanjangnya adalah sebagai berikut. Kami menggunakan AutoCAD sebagai aplikasi untuk membuat output memanjang. Selanjutnya. Pengukuran pulang pergi yaitu bertujuan untuk menentukan ketinggian titik acuan dan kemudian digunakan sebagai penentu posisi vertikal titik acuan secara pulang pergi dengan hasil yang lebih teliti. Sebenarnya pengukuran pulang pergi sama dengan pengukuran memanjang untuk menentukan beda tinggi antara dua buah titik, hanya saja dilakukan 2 kali untuk hasil yang lebih teliti. Selanjutnya. Berikut adalah belangko pengukuran pergi. Rumusnya, kami menggunakan rumus yang sama dengan pengukuran memanjang, hanya saja rumusnya berbeda di beda tinggi, yaitu beda tinggi rumusnya benang tengah belakang dikurang benang tengah muka. Selanjutnya. Ya, ini merupakan belangko pengukuran pulangnya. Selanjutnya. Berikut adalah output dari pengukuran pergi. Selanjutnya. Output pulang, jika tadi di pergi dimulai dari P1, P2, P3, P4, maka output pulang itu kebalikannya, yaitu P4 adalah sebagai titik pertama, dilanjut P3, P2, dan P1. Selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu pengukuran melintang. Untuk menentukan ketinggian titik-titik acuan yang nantinya digunakan sebagai penentu posisi vertikal titik acuan secara melintang. Nah, pengukuran melintang ini sendiri yaitu pengukuran untuk menentukan tinggi rendahnya tanah atau untuk menentukan suatu permukaan sepanjang garis melintang terhadap sumbu proyeksinya. Next. Nah, adapun data-data yang didapatkan dari data yang di lapangan bisa dilihat pada belangko ini. Untuk menentukan jarak optis bisa dicari dengan rumus BA dikurangi BB dikali 100. Terus untuk beda tingginya bisa dicari dengan rumus tinggi alat dikurangi benang tengah. Terus untuk tinggi tempatnya bisa dicari dengan BM ditambah beda tinggi. Bisa dilihat dari slide ini. Nah, ini untuk outputnya. Untuk outputnya sendiri kita bikin di AutoCAD dengan data-data yang tadi sudah dihitung. Next. Nah, ini untuk pada titik P2-nya. Untuk rumusnya sama seperti pada P1. Next. Ini outputnya untuk pembuatannya juga sama. Dan ini untuk P3-nya. Rumusnya juga sama. Ini untuk outputnya.
Next. Dan ini untuk pada titik P4-nya. Rumusnya juga sama seperti yang awal tadi. Next. Dan ini untuk output pada titik P4-nya. Untuk pembuatannya juga sama menggunakan AutoCAD seperti pada titik P1 tadi. Next. Yang selanjutnya ada pengukuran poligon tertutup. Tujuannya untuk membuat kerangka horizontal atau koordinat X dan Y tiap-tiap titik kerangka dasar pada sekitar lokasi yang akan dipetakan. Pengukuran poligon tertutup adalah kerangka dasar pengukuran yang membentuk poligon segi banyak yang menutup. Arti menutup di sini adalah apabila mulai dari titik 1, kemudian ke titik 2, dan seterusnya akan kembali ke titik 1 lagi, sehingga akan membentuk segi banyak. Berikut adalah data pengamatan poligon tertutup. Di sini ada beberapa rumus yang harus dihitung. Yang pertama ada rumus azimut. Untuk di P1, rumus azimutnya adalah sudut horizontal dari P1 ke P2. Kemudian, untuk azimut P2 dan seterusnya menggunakan rumus azimut sebelumnya ditambah sudut horizontal koreksi dikurangi 180. Kemudian ada jarak optis. Jarak optis menggunakan rumus benang atas dikurang benang bawah dikali 100. Kemudian ada jarak datar menggunakan rumus jarak optis dikali sin kuadrat sudut vertikal. Dan untuk beda tingginya, kita menggunakan rumus 0,5 dikali jarak datar dikali sin 2 sudut vertikal ditambah tinggi alat dikurangi benang tengah. Kemudian, untuk koordinat sementaranya, kita menggunakan rumus jarak datar dibagi jumlah seluruh jarak datar dikali jumlah seluruh D sin azimut. Kemudian untuk koordinat sementara Y-nya menggunakan rumus jarak datar dibagi jumlah seluruh jarak datar dikali jumlah seluruh D cos azimut. Kemudian untuk koordinat X dan Y-nya, untuk koordinat X-nya menggunakan rumus X sebelumnya ditambah D sin azimut dikurangi X sementara. Dan untuk Y-nya menggunakan rumus Y sebelumnya ditambah D cos azimut dikurangi Y sementara. Kemudian untuk titik tinggi koreksinya menggunakan rumus BM atau tinggi sebelumnya ditambah beda tinggi dikurangi jarak datar dibagi seluruh jarak datar dikali jumlah beda tinggi. Ini adalah hasil dari perhitungannya. Kemudian berikut adalah output poligon tertutup. Cara membuatnya kita input data-data yang telah dihitung ke dalam Excel, yaitu data-data koordinatnya. Kemudian kita copy data koordinat itu ke dalam AutoCAD. Ya, selanjutnya pengukuran titik detail. Untuk mendapatkan data-data detail situasi lapangan yang akan dipetakan dan pemetaan detail situasi lapangan pada peta. Next. Berikut adalah belangko untuk titik detail. Untuk rumus yang kita gunakan sama seperti bab poligon, hanya saja untuk koordinat acuannya kita menggunakan bab poligon juga. Next. Next. Nah, untuk outputnya itu sendiri, ini di input data-data koordinatnya dan menghasilkan output seperti berikut. Next. Bab ke-6 ada pengukuran titik kontur yang bertujuan untuk mendapatkan data-data kontur atau ketinggian-ketinggian di lapangan yang nantinya akan dipetakan dan pemetaan detail situasi lapangan pada peta dan menggambar tampak dari suatu kontur. Garis kontur adalah garis yang menghubungkan lokasi-lokasi berbeda yang berada pada ketinggian yang sama. Ya, next. Untuk rumus pada bab titik kontur ini masih sama seperti titik detail.
Untuk koordinat awalnya itu menggunakan acuan dari bab 4 poligon tertutup. Ya, next. Nah, untuk membuat output dari titik kontur ini, kita menggunakan bantuan aplikasi AutoCAD Land Desktop. Caranya kita menginput koordinat-koordinatnya, lalu nanti akan muncul kontur seperti ini. Ya, next. Selanjutnya ada bab 7, pengukuran titik kontur yang membedakan hanya alatnya. Pada bab 7 ini kita menggunakan total station. Untuk tujuannya masih sama seperti bab 6. Next. Nah, pada alat total station ini nanti kita akan mendapatkan koordinat-koordinat dari si topconnya, lalu kita input, kita pindahkan dulu ke Excel, baru kita input koordinat-koordinatnya di AutoCAD Land Desktop. Next. Nah, setelah kita input nanti akan muncul kontur seperti ini, lalu cara untuk mendapatkan cut dan fill-nya, kita membuat garis dulu dari bagian kontur yang paling luar secara cross maupun long. Untuk cross itu garis berwarna merah, sedangkan long itu garis berwarna hijau. Next. Nah, setelah kita buat garis, lalu setiap garisnya itu kita akan munculkan view quick section yang nantinya akan ada datum. Nah, di datum ini nanti kita akan mengetahui bagian dari garis kontur mana yang harus kita cut maupun fill. Nah, untuk garis kontur yang berada di atas datum, itu akan kita cut. Untuk garis kontur yang berada di bawah datum, itu akan kita fill. Ya, next. Next. Next aja. Nah, untuk mengetahui areanya ini, kita itu setelah dari AutoCAD Land Desktop, view quick section-nya kita pindahkan ke AutoCAD biasa untuk mencari areanya. Nah, setelah didapatkan areanya itu, lalu kita buat tabel. Di sini ada perhitungan cut untuk long section. Selanjutnya, di sini ada perhitungan fill secara long section. Selanjutnya. Lalu di sini ada perhitungan cut secara cross section. Dan yang terakhir ada data perhitungan fill secara cross section. Oke, selanjutnya pengukuran titik detail. Untuk mendapatkan data-data kontur detail situasi lapangan yang nantinya akan dipetakan. Untuk pemetaan detail situasi lapangan pada peta. Next. Berikut adalah data pengamatannya. Next. Dan setelah mendapatkan data pengamatan dari Topcon, kita input koordinatnya di aplikasi AutoCAD. Lalu didapatkan output sebagai berikut. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu pengukuran luas dengan menggunakan GPS agar mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara pengukuran yang benar hingga mendapatkan nilai hasil luas lahan dengan mengoperasikan alat ukur GPS. Nah, GPS itu sendiri yaitu suatu sistem di dalam sebuah satelit navigasi untuk menentukan sebuah posisi. Next. Nah, adapun data-data yang kami dapat dari praktikum di lapangan yaitu sebagai berikut. Untuk mendapatkan data-data itu bisa kita lakukan dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama kita siapin dulu alat GPS-nya, selanjutnya kita aktifin GPS, lalu kita pilih ke menu,
Selanjutnya kita memposisikan diri kita ke titik yang nantinya akan dijadikan sebagai titik P1 atau titik awal. Lalu kita pilih menu buat titik, lalu ubah nama, terus selesai, terus kita kembali lagi ke titik awal, ke menu awal, lalu kita pilih kalkulasi area, lalu kita pilih mulai untuk jalan, lalu kita jalan ke titik selanjutnya sampai titik terakhir. Untuk prosedur setiap titik itu sama seperti awal tadi. Nah, setelah sampai di titik terakhir, kita buat titik lagi untuk titik terakhirnya, lalu kita kembali ke menu. Setelah itu kita pilih menu kalkulasi area lagi, lalu pilih selesai dan simpan untuk mendapatkan hasil-hasil tadi. Untuk mengetahui luas area tersebut serta jarak perjalanan yang telah kita lakukan. Next. Nah, adapun lampiran dari percobaan pengukuran luas ini bisa dilihat pada slide ini. Sini tertera beberapa gambar-gambar dari GPS-nya. Next. Sekian presentasi dari kelompok B. Kurang lebihnya mohon maaf karena kami masih dalam tahap belajar. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum.